Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, utama itu ya, karena yang saya utamakan ketika ada permintaan dakwah adalah hadis Nabi, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa lahu ajaluhu falyasil rahimah. Dan tidak ada satu silaturahmi yang paling berharga, yang paling mulia kecuali silaturahmi dakwah. Makanya antum juga kemanapun, saudara dimanapun, jadikan dakwah nomor satu. Karena Allah menegaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapa orang yang paling terbaik ucapannya dibanding orang yang mengajak ke jalan Allah? Dakwah ini makin penting karena orangnya makin langka dan yang mengikutinya lebih langka lagi, apalagi mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, kalau ngajak mancing banyak pelakunya, pengikutnya. Ngajak makan juga banyak pengikutnya. Ngajak apa lagi, Pak? Ngajak apa lagi? Kok nggak jawab nih? Tapi ngajak kepada kebaikan dan kebenaran itu langka. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai terasing dan nanti akan kembali terasing. Beruntunglah orang yang terasing. Siapa mereka yang terasing? Dijelaskan lagi di dalam riwayat, beliau menegaskan, Al-ghuraba unasun salihun. Manusia yang soleh, fi unasi su'in kathir, di tengah manusia yang busuk banyak sekali. Man ya'sihim, orang yang membangkang itu lebih banyak daripada yang mentaati. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Kemudian yang kedua, saya diundang di pesantren ini, Masya Allah ya. Saya senang sekali karena ketemu orang-orang baik ya. Makanya meskipun nggak tahu ini siang apa malam, karena kemarin malam baru mendarat, malam tadi itu nggak bisa tidur karena konslet ya, biasa itu. Tapi semuanya hilang, semuanya tidak berasa. Dan
Yang jemput tadi resepnya apa? Enggak ada resepnya. Resep saya itu cuman menyenangi, mencintai dakwah salafus salihin. Pak, Ibu, terutama Bapak Ibu guru, tanda guru itu tulus, sakit pun masuk ketika di kelas sembuh. Lah kok aneh, ada guru berangkat ngajar sehat, masuk kelas malah sakit. Nah, itu guru perlu diperiksa apa hatinya, bukan badannya, pasti bermasalah. Karena ketulusan, keikhlasan itu yang bikin semua hilang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, antum baca salawat, minimal dapat barokahnya salawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ya. Walaupun antum enggak paham, mending dapat fadilah salawat. Ngomong apa gue tadi? Ya. Rasulullah mengatakan salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati orang mukmin itu nggak gampang kesel, nggak gampang dongkol, nggak gampang apa ya, kena jari wong Semarang itu cugetan, apa nih? Apa? Siriati, apa lagi? Sengit, macam-macam lah udah. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Udah, ikhlas itu kunci. Kenapa ada ibu-ibu mudah dipoligami? Karena ikhlas. Nah, antum ngetawain saya loh. Gue pulang kalau gitu. Nah, contoh ini hanya contoh. Coba kenapa nyuci enteng walaupun sebak? Ada ibu-ibu nyuci cuma 3 helai baju, gerundel. Mandi ngomel, masak ngomel, nyuci ngomel, sampai mau mandi aja ngeluh. Terus yang mandiin sampean sopo? Karena apa? Enggak ikhlas. Antum bisa naik, coba bayangkan ini tiap hari, karena keikhlasan yang bikin antum itu enteng naik turun 4 lantai kayak begini. Orang-orang yang haji itu Pak, haji itu susah apa seneng? Kalau ditanya bahagia atau enggak bahagia, susah apa seneng haji? Susah, mana ada. Dari awal sampai akhir nunggu, masya Allah panjang, bayar mahal, nyampe di sono dikerjain orang Arab, kena dam berkali-kali, damprat. Tapi kenapa tetap? Karena ikhlasul amal lillah. Wa munasahati wulatil amri, menasihatin pemimpin. Dan yang ketiganya waluzumul jamaah, tetap di atas jamaah kaum muslimin. Yang ketiga, tema buku Golden Wise. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah makan apa? Hujan. Alhamdulillah. Pahit getirnya punya anak, asam garamnya punya keturunan. Saya tanya, ini yang jawab yang sudah punya anak, dan jujur gak usah basa-basi. Punya anak itu banyak senengnya apa banyak susahnya? Nggak punya jangan jawab. Kalau bahagia, bahagia. Orang bahagia itu nggak harus seneng Pak. Kalau bahagia itu dikesankan seneng, itu namanya puas. Orang yang capek bergelimang keringat bahagia. Contoh, pernah saya dulu ketika beli pasir di mana itu Gunung Merapi,
yang Jogja zaman dulu itu Masya Allah Pak, masuk itu kedalaman 800 meter, itu hampir sekilo. Dari atas itu Masya Allah, truk itu segede-gede ini. Penggali pasir satu truk ada 3-4 orang. Sehari berapa dapatnya? 125 bagi 4, 75 bagi 3. Tapi dari raut muka bercerita penuh dengan kebahagiaan, karena di antara mereka, salah satu di antara mereka, anaknya sebentar lagi lulus dari UGM wisuda. Capek, keringat, kebayar, bahagia. Makanya betul kata orang, bahagia itu nggak bisa dinilai dengan harta. Banyak orang yang berharta itu nggak bahagia. Baik. Kalau bapak nggak bisa jawab, ibu nggak mau jawab juga, punya anak itu banyak susahnya daripada senengnya. Alhamdulillahnya Allah itu kasih fitrah setiap orang tua seneng disusahi anak. Nah itu aja, itu seneng, itu disusahi, ya. Makanya dari sinilah pertama utama di dalam bab nikmat anak soleh, bab pertama dari buku saya, fitnah anak. Nah kayak gitu. Allah sendiri mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Gimana itu antum bisa senang? Fitnah. Dan di antara sekian fitnah anak itu Rasulullah gambarkan secara faktual, spesifik. Innal walada majbanatun, anak itu bikin pengecut orang tua. Itu pengecut. Dulu masih bujangan, wah gagah, petentang-petenteng. Setelah punya anak, nah udah mulai hitung-hitung, sudah mulai maju mundur, sudah mulai hilang keberanian karena ngitung-ngitung punya anak. Mabakhalatun, bikin bakhil orang tua. Dulu Masya Allah infak lancar. Sekarang anak udah mulai masuk SD, SMP, SMA. Yang didahulukan infak apa semester, apa SPP anak? Hah? SPP. Dan jangan pernah menyesal, karena Rasulullah SAW, a'adhamu dinarin ajron dinarun yunfikuhu ala iyali. Dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang diinfakkan seorang untuk keluarganya. Jadi antum jangan pernah nyesel, ya Allah seumur-umur anak nggak pernah sedekah. Antum biayai anak istri antum itu sedekah. Makanya hatta al-luqmah tada fi fimra'atika sadaqah. Jadi satu suapan yang antum kasihkan ke istri antum itu sedekah. Makanya jadi laki itu jangan pelit. Pelit itu di sambal geledek, tahu nggak? Nah, makanya kata Ali bin Abi Thalib, ada perkara 3 jelek di laki-laki, ada baiknya di perempuan. 1 pelit, 2 pengecut, 3 tergantung. Ya nggak? Seneng nggak sampean punya istri pelit? Kok kan jawab? Maksudnya pelit terhadap harta antum, maksudnya gitu loh. Jangan pelit sama harta sendiri, giliran suami hambur-hambur. Tergantung supaya nggak nantang-nantang antum. Pengecut supaya butuh sama antum. Ada itu. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Loh, coba anak, Masya Allah Pak, dulu itu apalan ini lancar banget. Punya anak itu tekor kabeh. Pentiumnya tinggal setengah. Untung masih setengah. Itu. Makanya betul kata pepatah, mencari ilmu, menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas. Kok nggak ngerti ini pepatah? Di atas. Mencari ilmu di usia dewasa seperti mengukir di atas air apa? Angin. Air bekas ada angin. Itu.
Codol aja nggak ngerti. Itu kan gitu. Apa air? Air kalau antum gini-gini masih ada bekas. Wallahi Pak, ya. Hadis ayat yang saya hafal itu semuanya dulu di bawah 35. Udah 50 kesini tekor kabeh. Tekor. Ya mikir pondok, ya mikir santri, ya mikir anak, ya mikir waduh pokoknya Masya Allah. Maka rata-rata ustadz itu cepet tuwek, cepet elek, terus mate, lalu bokek. Bokek mate. Itu. Cuman saya aja yang awet muda. Yang nggak muji saya sendiri siapa? Anak datang ke Semarang juga antum anggurin. No? Oke. Mahzanatun bikin sedih, no kan gitu. Jadi anak itu bikin pengecut orang tua, bikin bakhil orang tua, bikin bodoh orang tua, bikin susah. Jadi yang ngomong tadi itu bukan saya tapi Rasulullah. Mahzanatun bikin susah orang tua. Tuh, tapi susahnya itu kebayar kalau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu ya Allah. Biarpun saya sekarang ini kehilangan semua harta saya, sawah kedol, rumah kegeret, semua habis, anak saya muttaqin. Masya Allah. Karena nggak ada ceritanya Bapak Ibu, orang tua itu di akhir hayat nunggu ganti SPP dari anaknya, minta sekarang bagian sekian persen dari gajinya, nggak ada. Yang ditunggu orang tua adalah bagaimana anak itu bisa menjadi jariyah. Siapa yang paling terdepan bisa memberikan jariyah? Waja'alna lil muttaqina imam. Itu Masya Allah. Makanya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Nanti ada surga Aden yang kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 yang dihuni oleh bapak moyang, suami istri, anak cucu. Jadi ngumpul satu tempat Pak. Asalkan wa man salaha, satu level amal solehnya. Masya Allah. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Itu. Jadi ini yang paling akhir kita tunggu. Dunia udahlah final. Antum mau naik apa? Sekarang apa yang antum tunggu? Waja'alna lil muttaqina imama jannatu adnin yadkhuluna wa man shalah. Dengan syarat selevel amal solehnya suami istri. Jadi nanti Pak, kita itu akan ditemukan oleh mbah kita yang nggak pernah ketemu di dunia. Level keempat ketemu, karena Allah mengatakan wa man sholaha min abaihim. Masya Allah. Wa dzurriyyah, anak cucu kita yang nggak pernah kita lihat. Orang paling banter itu bisa ngelihat cucu yang kedua itu udah pekun sampean. Iya. Boyot wes ya. Tapi yang keempat enggak. Makanya Pak, Masya Allah, kenapa kita itu dianjurkan banyak berdoa kepada anak cucu? Karena tidak semua anak cucu ini kita bisa bimbing, tapi bisa nyampe doa kita. Bimbingan enggak nyampe, tapi doa bisa nyampe. Makanya ada 7 doa yang itu kaitannya dengan perkembangan rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak itu soleh solihah, cucu yang Masya Allah. Di antaranya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Masya Allah, ini muqimas shalah. Wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana wa adkhilhum. Yang ketujuh, jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'in. Nah ini tadi itu. Masya Allah. 7 itu jangan sampai lewat sampean pengen anak soleh soleha. Ngapalin doa aja nggak nyampe. Gimana didik? Paham nggak? Ibunya ada nggak ini? Jangan pulang gue ditinggal. Enggak, ada. Alhamdulillah. Itu. Lanjut. Karunia anak soleh makanya di sini. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Zina. Masya Allah ya. Allah menamakan anak kita itu dengan nama zina. Apa itu zina? Perhiasan. Saya nanya sama ibu-ibu karena laki-laki nggak pakai perhiasan. Khudu zinatakum itu aja. Khudu zinatakum kata para ulama, ambillah sandalmu paling suci, paling bersih, paling baik untuk masuk masjid. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir makanya dibolehkan masuk masjid pakai sandal berdasarkan hadis-hadis yang lain. Baik. Ibu-ibu saya tanya, fungsi utama perhiasan itu apa? Atau jangan-jangan nggak pernah nanti beliin emas? Fungsinya apa? Biasanya jenengan itu beli emas, anting, kalung, gewang, bingle. Itu biasanya diapain? Dipakai, ngapain dipakai gitu? Satu, dibanggakan. Nah, kan gitu. Nggak ada perempuan yang pakai emas nggak bangga. Mana tunjukin? Ya, banggakan. Kedua, dipamerkan. Iya kan? Dipamerkan. Masuk ada ibu-ibu baru beli ini apa gelang aja, ngomong aja begini. Iya, baru juga beli. Dipamerkan. Yang ketiga, digunakan untuk investasi, simpenan. Nah, anak itu ternyata nggak jauh dari itu, Pak. Lihat aja, mana ada orang tua yang nggak bangga sama anaknya? Hatta rankingnya itu 5 dari belakang, bangga. Masya Allah, anak saya itu, Pak, nggak ada yang lebih hebat daripada anak saya. Rankingnya aja sampai nggak kehitung. Ada itu. Dipamerkan, kemana-mana. Masya Allah, yuk anak nomor berapa ini? Wah, ini anak saya itu sekolah di SD ITK apa itu loh, Mbak, yang pokoknya jarang deh yang bisa masuk situ. Itu pun sekelas anak saya tok. Ya nggak mungkin lah gitu. Dipamerkan, dibanggakan, dibuat investasi. Semua anak itu kita investasikan ke akhirat. Makanya pendidikan adalah human investment, investasi manusia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Dulu, Pak. Makanya akhirnya Masya Allah, hasil daripada tarbiyah kita, pendidikan kita, ketelatenan, keuletan kita ngomong anak, Allah berikan surat Al-Isra gambaran yang sangat utuh. Rabbirhamhuma kama. Antum kama enggak kira-kira? Jadi nilai balasan antum dalam mendidik anak itu seberat perjuangan antum di dalam mendidiknya. Kama kok. Makanya Imam Al-Munawi mengatakan kedurhakaan itu bersumber dari keteledoran pendidikan. Kama. Dan Masya Allah, anak yang soleh, yang begitu tawadhu, begitu banyak melimpah kebaikannya pun, dia tetap masih belum bisa memberi sesuatu yang berharga untuk orang tuanya, untuk membalas jasa-jasanya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Itu hanya Allah. Makanya dimintakan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bisa membalas paling sempurna. Rabbirhamhuma. Itu
Pernah kok Bu, Pak, ada seorang dari Yaman gendong ibunya sampai pulang haji. Ketemu Abdullah ibnu Umar di pelataran tawaf. Wahai Abdullah ibnu Umar, saya ini gendong ibu saya dari Yaman, terus keliling dari masyair satu ke tempat yang lainnya sampai selesai. Sekarang saya tawaf wada ini mau pulang. Sudahkah saya menutup kebaikan beliau? Belum, walaupun seceboknya. Secebok. Masya Allah. Nah, antum berapa kali dicebokin, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Lo tahu sekali cebok yang harganya seperti ini, nangis ente sampai melototin orang tua. Makanya para ulama memasukkan mentelengi, kalau jari wong Semarang, mentelengi orang itu orang tua, durhaka, mentelengi toh, apalagi ngomen, apalagi ngeyel, apalagi bantah, mengatakan wa uffin, itu saja sudah masuk ke durhaka. Melototin orang tua, ente bayar berapa lo mata kalau nggak ada orang tua? Makanya kenapa Allah sejajarkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kenapa disejajarkan? Karena Allah sebab terciptanya kita, orang tua menjadi sebab wujudnya kita ke dunia, punya sebab hadirnya kita di dunia ini. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adanak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adanak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Ini orang tua, apalagi ibu. Makanya Ibnu Battal memberikan satu hikmah. Kenapa ketika Rasulullah ditanya, orang yang paling berhak saya perbaiki siapa ya Rasulullah? Ibumu 3 kali, bapakmu sekali. Karena ibu punya jasa 3 yang tidak bisa diganti peran siapapun. 1, mengandung, 2, melahirkan, 3, menyusui. Bapak cuma 1. Loh itu mana tadi? Udah selesai, udah capek saya. Ada kan? Oke kan? Bawa buku nggak? Ada. Kayaknya dari sinilah akhirnya Pak, peran pendidikan kedua orang tua itu yang paling ditunggu, yang paling menentukan. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, kedua orang tua. Makanya pendidikan itu kan ditentukan 3 lingkungan: lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan rumah, ibu gurunya adalah orang tua. Lingkungan sekolah, ibu gurunya adalah bapak ibu guru. Lingkungan masyarakat dari RT sampai presiden, itu yang bertanggung jawab. Tapi Rasulullah menggantungkan semuanya fa'abawahu, kedua orang tua. Makanya Pak, Masya Allah ya, subhanallah, ada kisah yang diturunkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, di mana ada kejadian Nabi Khidir menegakkan apa itu tembok yang di bawahnya itu ada harta karun. Nabi Musa usul, ya kita minta upah aja. Nabi Khidir kan tadi masa dimintai makan minum aja pelit banget, sekalian dong kita. Nah, itu ternyata ini yang terakhir daripada
ujian kesabaran dia. Itu akhirnya Nabi Khidir bercerita, adapun di bawah tembok itu ada harta karun Musa. Ini semuanya karena wa kana abuhuma shalihah, kedua orang tuanya soleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, prinsip dan ini harus dipegang. Mending antum meninggalkan kekayaan apa keilmuan? Keilmuan, kesolehan. Kekayaan habis, belum tentu dia menjadi anak soleh. Ya, bahkan Masya Allah Pak, barangkali dengan harta yang antum tinggalkan, anak antum bisa jadi murtad, bahkan bisa jadi musuh ahli sunnah. Tapi kalau antum tinggalkan kesolehan, tinggalkan keilmuan, tapi al-ilmu ala al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, Masya Allah. Makanya pernah Pak, utusan rumah tangga Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Anaknya 9, kecil-kecil, ya. Mungkin sekarang juga masih sekolah SD. Karena Umar bin Abdul Aziz itu meninggal muda, menurut sebagian riwayat dia diracun dan memerintah cuma 2,5 tahun. Dan Masya Allah, hidupnya betul-betul diabadikan untuk Islam kaum muslimin. Pembukuan sunnah selesai pada zamannya. Urusan umat dari belahan timur sampai barat nyampe. Makanya ada surat Umar bin Abdul Aziz yang dikirimkan kepada Raja Sriwijaya, yang dia itu minta sendiri bahwa wahai Tuan Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah, kirimlah seorang yang mengajarkan aku tentang Islam. Dan antum kalau buka Wikipedia, nggak usah buka sejarah yang ribet-ribet, ruwet-ruwet, antum juga ngantuk baca kitab-kitab gede. Wikipedia, lihat Raja kedua Sriwijaya statusnya apa? Muslim. Siapa? Indrawarman. Masya Allah. Kenapa? Karena dia atau beliau sebelum mangkat menjadi raja, diangkat menjadi raja, dia bilang kepada istrinya, namanya Fatimah, wahai Fatimah, setelah saya diangkat menjadi raja, kemungkinan kesibukan saya sampai pada tingkatan nggak bisa memberi nafkah batin kamu. Terus apa kamu minta saya ceraikan? Masya Allah. Dan komentarnya Fatimah istrinya, semenjak beliau menjadi khalifah sampai meninggal dunia, belum pernah saya melihat mandi junub. Masya Allah. Itu. Ketika ada seorang utusan yang memintakan harta Baitul Mal untuk anak-anaknya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai fulan, anakku itu cuma salah satu di antara dua, soleh atau toleh. Toleh itu fajir, dalam bahasa Arab toleh itu fajir. Makanya orang Jawa membahasakan tolah toleh, gitu kan gitu. Itu bahasa Arab. Untuk di dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu banyak bahasa Arab yang masuk. Contoh aja, kadang-kadang masuk bahasa legal, ada yang masuk bahasa pasaran, maksudnya bahasa komunikasi harian. Contoh buset itu dari kalimat wa busatil jibalu basa, buset, gitu. Atau kadang-kadang karena dikejar berantakan jadi kal angkabut, kan gitu, kal angkabut itu jadi kalang kabut, itu kan gitu. Karena berantakan jadi kalang kabut. Contoh, ekuator itu bahasa Latinnya, bahasa Arabnya apa? Khatul istiwa. Makanya di kita masih dipakai katulis tiwa. Itu dari al-khatul istiwa'i. Nah, itu. Menghadap itu daripada hadafa, menghadap. Orang menghadap itu pasti ke depan, hadap. Menghadap. Itu. Banyak mulus bahasa Arab.
Apalagi Jawa, balbalan, balbala yubalbilu balbalatan. Itu bahasa Arab asli itu. Antum cek aja itu kamusnya, balbala yubalbilu balbalatan. Itu orang Jawa, balbalan. Itu contoh sampai hari ini ada nama pohon buah-buahan yang orang Jawa nggak punya, yaitu sukun. Ya. Itu mungkin dulu orang Arab datang ke sini, ini apa buahnya? Nah, orang Jawa juga ngerti, nggak tahu ini buah, makanya banyak buah-buahan itu namanya punah. Lah, Umar bin Khattab aja bertanya, wa fakihatan wa abba. Abba itu apa? Nggak nemu, karena buahnya sudah punah. Ini namanya nggak ketahuan. Akhirnya orang Arab kok bunder, bentuknya seperti sukun. Nah, jadi namai buah sukun. Kan gitu, kan gitu. Nah, benar. Antum jangan, ini ilmu yang nggak ada di kitab manapun ini. Kalau nggak ngaji ke saya nggak dapat ini. Itu. Dan orang Jawa itu kalau bilang bot itu nggak bisa, Pak. Itu berubah menjadi lo, terus bahkan botnya hilang jadi la. Makanya Ramadan menjadi Romelan. Nah, itu berarti kalau ada orang namanya Ramadan aslinya Romelan berarti aslinya Ramadan. Makanya ridho ketika masuk ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Bahasa Indonesia menjadi rela. Itu rela. Sahih enggak? Duh, kok nggak jawab? Sahih nggak? Sahih, rela. Itu ridho, rela. Makanya ada orang namanya Ali Murtadho, dipanggil orang Jawa Ali Murtolo. Ali Murtolo. Makanya di dalam buku Sarasehan pertemuan Sunan Wali Songo di Giri Kedaton itu dilakukan di tahun Wawu bulan Romelan, hari Jumungat, karena orang Jawa nggak bisa ngomong Jumat, jadi Jumungat. Sampai Sunan Bonang di dalam bukunya yang judulnya Headbook Van Bonang itu dia bilang Motangia. Saya ketika nerjemahkan mencari Motangia ini ternyata Mu'tazilah. Dia bilang Motangia. Itu aliran Mu'tangiyah. Ternyata Mu'tazilah. Itu. Nah, biar antum nggak ngantuk selingan. Oke, lanjut. Dilanjut nggak, Pak? Oke. Oleh karena itu sasaran utama pendidikan adalah menumbuhkan generasi di atas akidah Islam yang benar, yang bersumber dari Alkitabu dan Sunnah, terutama pendidikan pendidikan anak-anak beribadah tanpa harus banyak berbicara tentang faedah-faedah ibadah secara materi. Jadi kalau antum ngajarin ibadah itu jangan banyak mengungkap hikmah dari sisi materi, ajarkan aja. Contoh puasa. Oh, nanti kalau kalian puasa itu sehat dulu, sampai jelimet menjelaskan soal kesehatan. Ternyata habis puasa 2 hari sakit. Akhirnya apa? Ya, kok nggak seperti udah jelaskan syariat itu apa adanya. Bagaimana anak itu bisa mengamalkan puasa dengan baik, sholat dengan baik? Ada hikmahnya, alhamdulillah. Itu nanti setelahnya. Asasnya cukup antum jelaskan bahwa itu kewajiban Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian pihak, bila terpaksa harus menyebutkan faedah ibadah secara materi, sebaiknya di akhir penjelasan. Begitu pula dalam mengajarkan hukum Islam, target utamanya adalah menumbuhkan sikap pasrah. Karena apa? Karena kata Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, minallahi ar-risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim, sami'na wa atha. Itu aja. Bagaimana menjadikan anak didik itu pasrah terhadap aturan Allah. Nanti kalau nggak ketahuan hikmahnya, udah deh, anak nggak mau dulu deh, nggak mau sholat dulu, karena sampai hari ini saya masih belum mendapatkan angle kira-kira sholat itu ngapain gitu kan. Nggak sholat dulu sampai ketemu
rasanya, hikmahnya, enaknya, dan juga wah macam-macamnya. Akhirnya apa? Sampai mati nggak sholat. Kenapa? Nggak ketemu. Hikmah utamanya apa? Enak nggak sholat. Itu. Nah parah itu jadi ateis nanti. Begitu pula yang mengenai terus mana tadi perintah Allah percaya akan hikmahnya tanpa harus banyak membahas hikmah dari sisi materi. Demikian itu akan memberikan daya tangkal kepada mereka dari racun penyesatan. Kenapa Pak? Kenapa? Karena banyak orang-orang ateis sekuler itu menimbulkan keraguan-raguan di tengah pemuda Islam lewat hal-hal itu. Kalau anak didik antum punya nilai kepasrahan yang cukup tinggi, sami'na wa ta'nanya itu cukup fundamental, angin lalu. Coba contoh ya, bikin subhat. Ngapain antum puasa? Ya biar saya diberi karunia oleh Allah rezeki yang lancar. Coba kamu minta Allah duit sekarang dengan minta saya duit sekarang, antum dikasih enggak sama Allah? Coba minta sekarang. Ya Allah minta uang. Mana? Coba ente minta uang ke saya kasihkan. Mendingan mana Allah sama saya? Itu keraguan-raguan. Ketika antum tidak punya pondasi kepasrahan, sami'na wa ta'na, oleng anak-anak kita, terutama Gen Z itu. Gen Z itu kan sama genset sama. Kalau nggak ada bensinnya mati itu. Nah ladang pahala namanya Rabbana tadi doa yang ketujuh, antum bisa lihat surat Ghafir ayat 8. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya, innar rajula la turfa' darajatu. Coba bayangkan. Saya tadi belum lanjut cerita Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, ana lanjutin. Akhirnya si utusan itu disuruh pulang. Kalau anakku soleh wahai fulan, Allah berfirman, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla sholihin. Masya Allah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab, menjamin orang-orang soleh. Udah dijamin. Kalau anakku rusak, bejat, toleh, fabima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Untuk apa saya menjadi penolong orang mujrim, jahat? Ya. Tapi subhanallah, setelah meninggal beliau, anak 9 ini menjadi pendekar kesatria, ikut jihad semuanya Pak, dengan ghanimah melimpah kaya raya. Dan bandingkan anak pamannya Hisham ibnu Abdul Malik, menjadi pengemis. Setelah meninggal orang tuanya habis, padahal ditinggalkan miliaran orang tuanya. Karena apa? Karena hasil korupsi. Itu haram. Makanya antum kalau kekayaan gini loh Pak, kadang-kadang kita ini juga ikut-ikutan kagum sama orang-orang yang berharta melimpah tanpa mengetahui sumbernya. Mereka sekarang ini kita ambil dari keran bersih, mereka itu keran bersih diambil, kotor juga diambil, ya otomatis lebih banyak lah. Tapi kan meskipun antum satu gelas akan lebih bermanfaat daripada satu ember cuma digunakan cebok. Itu mana manfaat? Makanya itu antum. Bahkan ketika seorang hamba meninggal dunia, Allah mengatakan kepada malaikat yang anaknya meninggal dunia, qabattum samarata fuadi, kamu ambil anak buah hati anak ini, buah hati hambaku. Fayaquluna na'am, fayaqulu madza qala 'abdi
fayaquluna hamidaka wastarja'aka alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fayaqulu ubnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamdi. Allah bangunkan baitul hamdi. Bahkan di dalam hadis yang mulia juga, ma min muslim yamutu lahu salasatun minal walad, barang siapa seorang muslim ditinggal anaknya meninggal dunia 3, lam yablughul hinta, 3-tiganya belum balik, illa talaqauhu min abwabil jannati thamaniyah, menyambut orang tuanya masuk surga dari pintu 8 mana saja dia mau, min ayyiha sya'a dakhal. Insyaallah. Makanya fadilahnya memang begini Pak, orang kalau ditinggal anak meninggal dunia itu enggak semuanya bisa sabar, berat. Bahkan saya dulu awal-awal masih muda kajian, ada ngaji di suatu komplek, itu ada seorang tiap kajian itu selalu maju minta doa, sedih, Ustaz jantung saya, ini saya. Ternyata pemicunya dia itu punya anak perempuan lagi cantik-cantiknya, lucu-lucunya, meninggal dunia umur 5 tahun dan anak satu-satunya. Akhirnya Masya Allah beberapa kajian tidak saya lihat lagi, meninggal dunia. Ya gitu ya, ini anak sudah sabar antum. Ya, tapi gimana Ustaz, ingat-ingat terus, padahal meninggalnya sudah tahunan. Itu makanya Allah kasih karunia seperti itu. Jadi masuk surga tanpa amal, hanya anaknya meninggal dunia, 3-tiganya dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu 8 mana saja. Pengorbanan orang tua ya untuk mendapatkan hasil pendidikan yang maksimal harus berbekal kesungguhan dan bermodal perjuangan yang panjang. Makanya Pak, kenapa Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta rijlaiha, surga itu di bawah kedua kaki. Jadi adapun lafaz tolong ya diwaspadai. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, lafaz ini adalah lafaz palsu, nggak pernah ada dari Rasulullah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu nggak pernah ada. Yang ada al-jannatu tahta rijlaiha. Kenapa? Usaha wirawiri sang ibu nganter jemput anak, awalnya pakai apa? Kaki. Wirawiri ke toko, ke pasar untuk cari makanan anak, pakai apa? Aslinya kaki. Itu. Lah ibu-ibu itu pakai motor aja, itu juga kaki diturunin. Itu. Akhirnya nggak nginjak pedal, nginjak jalan, nobro orang. Itu kan gitu. Makanya saya itu sering katakan problematika haji itu seperti ibu-ibu. Naik motor sennya kemana, beloknya kemana, nggak nyambung. Haji juga begitu, problem yang kita akan hadapi itu nggak tahu. Makanya sabar kuncinya. Itu wirawiri, sampai dikatain orang dapur, sumur, kasur, nggak apa-apa. Al-jannatu tahta rijlaiha. Makanya menangislah orang yang tidak bisa berbuat baik semasa hidup ibunya. Dan tangisan itu akan dibayar oleh Allah kalau antum masih bisa birrul walidain setelah meninggal dunia. Hanya orang kafir yang membatasi birrul walidain ketika hidup. Bahkan birrul walidain Islam ketika hidup setelah mati. Apa? Menjaga perjanjiannya, melanjutkan kebaikannya. Bapakku dulu pengurus masjid, ana lanjutin sekarang. Bapakku dulu ini membangun pondok ini susah payah, ana lanjutin. Itu jariyah tuh, birrul walidain. Termasuk menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tua antum. Makanya Abdullah ibnu Umar itu sangat cinta sama Badui yang dengan anjingnya itu dibawa kemana-mana. Karena apa? Ini teman bapak saya. Masya Allah. Itu birrul walidain. Apalagi menjaga jariyahnya. Ini masjid yang bangun orang tua saya, jangan sampai pindah ke tangan ahli bid'ah. Ana yang punya
Itu birrul walidain paling top antum. Ya. Masya Allah. Ya. Selanjutnya sampai Rasulullah mengatakan nih Pak, senangnya jadi orang tua dan punya anak. Anta wa maluka liwalidai. Dirimu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Jadi kalau sekarang ada orang tua datang ke rumah anak, pulang-pulang bawa sepatu, halal, nggak ngomong, nggak boleh antum laporin ke RT, Pak, bapak saya nyolong sepatu saya Pak, mahal padahal, nggak boleh. Motor aja dibawa halal kok. Antum lihat, inna atyaba ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya sesuatu yang paling baik kamu makan adalah dari hasil usahamu. Wa inna amwala auladikum min kasbikum, sesungguhnya harta anak-anakmu adalah termasuk hasil dari usahamu. Fakuluhu hani'a, rawahu Ahmad. Makan terserah. Oh kan, Masya Allah. Itu coba antum punya anak 9 kayak Umar bin Abdul Aziz, keliling aja nggak kerja antum. Itu minggu ini anak pertama, minggu depan, Masya Allah nggak usah kerja antum. Antum butuh apa sih? Paling juga makan, jalan-jalan, itu ngendong cucu, udah keliling, Masya Allah. Makanya nggak ada ceritanya orang punya anak banyak itu susah. Saya bilang susah dalam konteks dari hati kita, kepuasan kita, jariah kita, dan nanti di hadapan Allah 9-nya, 11-nya atau 15-nya berdoa, masa Pak satu pun nggak dikabulin? Coba kalau antum punya anak cuma 2, nggak berdoa dua-duanya lagi, lewat. Ini alhamdulillah 15 yang berdoa 3, apalagi semua berdoa. Dan kenapa ada waladin sholihin yad'ula? Pak, saya tanya nih, ini kuis berhadiah, nanti ambil dari panitia. Ya 100.000, nggak apa-apa kan? Ya, okay. Kenapa Rasulullah mengatakan waladin sholihin yad'ula? Padahal doa anak selain soleh dibolehkan. Bukan anak pun boleh nggak mendoakan orang mati? Mas, pertanyaannya, boleh nggak selain anak mendoakan orang yang meninggal dunia? Boleh nggak? Kenapa harus anak? Padahal saya mendoakan fulan yang meninggal dunia boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kenapa? Rasulullah menekankan waladin sholihin yad'ula. Lumayan 100.000. Itu, Masya Allah. Ayo. Loh, nggak mau 100.000. Sombong amat nih orang. Ayo. Hah? Nggak percaya gue keluarin deh. Gue keluarin. Nggak percaya amat sama orang Jakarta loh. Itu. Nih, anyar isian. Ini. Ambil dah. Waladin sholihin yad'ula. Alhamdulillah selamat. Gini Pak, gini. Tidak semua orang itu bertahan mendoakan secara istiqomah. Anak tanya sama antum, antum sampai hari ini masih nggak mendoakan tetangga antum yang mati 5 tahun lalu? Ada? Nggak ada. Jangankan 5 tahun, 5 hari aja lupa, lewat. Tapi anak Pak, Masya Allah, orang tuanya meninggal berpuluh-puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, masih di Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tetangga, teman, lupa. Jangan ke 5 tahun, 5 hari aja lupa. Jangan ke 50 tahun. Makanya disitulah Allah menegaskan. Kenapa waladin soleh? Karena kecenderungannya yang ingat mendoakan orang tua, yang doanya mustajab di hadapan Allah adalah siapa? Waladin soleh, bukan waladin toleh. Nah itu makanya waladin soleh itu penting. Makanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu arahnya ke sana. Termasuk ma min abdin
yastar'ihi lahu ra'iyatan. Siapa aja yang diberikan oleh Allah kepercayaan kepemimpinan termasuk rumah tangga, yamutu yauma yamutu washin li ra'iyati, mati ketika mati menipu, illa haramallahu 'anil jannah, Allah haramkan surga. Nah, harus kompak. Ini suami istri kalau didik anak harus kompak. Kalau sudah masukkan pesantren ya sudah, jangan ada ngundur, coba dulu masuk aja, full day masuk aja, udah. Gimana caranya yang masalah itu jadi tidak masalah? Kita menjadi bagian solusi, bukan anak-anak kita yang hafalannya kendor, gimana bisa meningkat gitu. Jangan saling menyalahkan, gak ada selesainya. Jadi suami istri seperti itu. Selanjutnya juga perlu keteladanan, ya, suami istri harus ada keteladanan untuk anaknya, karena begini ya Pak ya, 74% kata Profesor Dr. Zaki Derajat, ini seorang pakar pendidikan Indonesia tahun 70-an ya, itu anak umur 5 sampai 12 tahun itu terpengaruh apa yang dilihat dari orang tuanya, bukan apa yang didoktrinkan orang tuanya, dikatakan orang tuanya, enggak, dilihat. Ya, jadi contoh teladan. Selanjutnya investasi yang tidak pernah merugi, yaitu anak. Enggak ada ceritanya. Makanya kenapa tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa Abu Lahab celaka? Karena anak yang dilahirkan enggak ada yang soleh. Harta yang ditinggalkan tidak mensupport dia untuk menjadi orang-orang soleh. Makanya tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu. Para ulama menafsirkan wa ma kasab, anak-anak yang dia lahirkan itu menjadi bumerang. Betul. Kalau antum nggak didik anak antum dengan baik, anak-anak antum itu akan menjadi bumerang, bahkan nggak tanggung-tanggung pak merang. Itu kurang apa? Menjadi pak merang. Itu. Tapi kalau antum lakukan dengan baik, masya Allah. Nah, saya sampaikan cepat, kesalahan mendidik, ada salah tujuan. Kadang-kadang menyekolahkan anak karena favoritnya, karena persaingan dengan tetangga teman. Enggak, tujuan mendidik anak, menyekolahkan anak lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, keliru memilih sekolah. Betapa banyak anak-anak menjadi durhaka, bahkan pindah agama, padahal orang tuanya sudah mengeluarkan biaya mahal karena salah milih sekolah. Di akhirnya menjadi musuh ahli sunnah, bahkan menjadi musuh Islam karena murtad. Kemudian yang ketiga, salah di dalam metode pendidikan. Jadi kurikulum itu penting. Kurikulum itu adalah landasan, makanya dari kurikulum ya, artinya landasan pacu. Sehingga sekolah kalau ingin landing tepat pada tempatnya, tepat pada stasiun ini, bandaranya selamat, ya harus ada kurikulumnya. Dan alhamdulillah kurikulum pemerintah itu hanya sifatnya struktur dan sistem. KOSP-nya diserahkan kepada kita. KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita bisa olah sendiri. Terus motivasi belajar yang salah. Kalau ngasih motivasi anak itu jangan serba materi, jangan nyombongin teman, jangan supaya unggul, prestasi, ranking, nanti akhirnya jadi orang sombong dan serba materialistis. Selanjutnya salah di dalam memupuk kreativitas. Artinya apa? Kreativitas tidak memilah-milih yang halal yang haram. Anak dikursuskan bela diri masih bagus, kursus gitar ngapain itu. Terus kemudian juga kurang konsisten. Masalahnya pendidikan itu konsistensi. Bangunin anak butuh konsisten, sholat dan memberitahu anak butuh semua konsisten. Kalau sedikit kecil, kalau konsisten pasti akan membuahkan.
Kita itu kadang-kadang nggak sabar, nggak telaten, hilang. 1, 2, 3 langkah hilang. Konsistensi. Kemudian kekhawatiran yang berlebihan sama anak, dikit-dikit telepon, dikit-dikit dijenguk, dikit-dikit ditengok, dikit-dikit was-was. Anak saya sekarang ngimpi apa ya di pondok, jangan-jangan ngimpi jelek. Subhanallah, sampai mimpi aja dipersoalkan. Jangan-jangan ngimpi ketemu kuntilanak. Kalau di rumah kan nggak pernah. Makanannya diurus. Ini biarkan, saya udah doktrinkan, tapi ya orang tua ya masing-masing ya. Biarkan anak di pondok itu makan apa adanya. Kalau mau nyenengin nanti, kalau libur kan suruh makan 5 kali sehari. Biarin dia itu latihan sederhana, latihan untuk mandiri, latihan menerima apa adanya, qanaah gitu. Toh masih hidup, sampai ada yang mati nggak? Gara-gara salah makan atau makan ini? Nggak ada yang keracunan kan? Nggak ada kok. Alhamdulillah. Masa cuman T3? Apa T3? Tahu, tempe, terus apa? Itu mending telur 1, utuh 4 dibelah. Biarin. Mau sekarang cuman kuahnya tok, biarin Pak. Ya Allah, anak saya cuman makan nasi sama air. Ya, subhanallah, emang kenapa? Berubah jadi manusia? Berubah muka? Enggak. Insya Allah nanti kalau mau bergizi, mau sekarang nambah nutrisi, mau ini ada di luar. Liburan. Kan insya Allah pondok nggak mungkin ngenes-ngenes banget lah itu. Nah, saya dulu itu mondok bertahun-tahun Pak, masak sendiri. Masak sendiri, pondok tradisional dulu masak sendiri. Bahkan menjelang terakhir itu bulanan itu pasti kehabisan apapun. Saya nggak sering sekali itu ngerambat. Cari daun di sekitar pondok itu saya masak sendiri. Saya makan minum saya pakai air sumur. Sehat, alhamdulillah, nggak ada masalah. Awet muda, gitu loh. Jadi biarin anak. Apalagi pondok sunnah, masya Allah ya. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Anak dulu itu hafal berjanji manakib Pak. Itu coba itu. Ya Rabbi bil Mustafa, kan gitu. Abtadi'ul imla bismid dzatil aliyah mustadirun faydhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah kan itu. Itu alhamdulillah. Saya yang bersyukur itu cuman dulu diwajibkan hafalan Yasin itu aja. Saya dulu tahlilannya kumlot. Itu kan, lulus terbaik. Kiai saya bilang, wah kamu nanti kalau tahlilan pasti gede itu. Tak ini berkatnya. Paling bagus dulu ujian tahlilan itu. Ya. Cuman yang faedah Yasin. Makanya paling gampang ngapalin Yasin dulu sampai sekarang pun hafal, alhamdulillah, karena nempel. Dulu berjanji tiba itu saya diancam sama mbah saya yang paling keras supaya ngapalin berjanji tiba itu mbah saya. Kalau kamu nggak hafal berjanji tiba, nggak bakal jadi kiai. Dan itu setiap malam Jumat itu biasanya ada baca berjanji tiba kan. Itu mbah saya di belakang saya. Itu bawa pecut. Gitu. Kalau salah itu langsung salah itu. Itu jadi alhamdulillah. Ya, Yasin masih lumayan faedah. Lu antum arba'in nawawi kan selamat. Terus apa lagi? Hafal juz amma, juz 30, syukur-syukur 30 juz. Lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Makan 3 kali. Anak dulu itu cuman sekenanya Pak.
Coba bayangin saya itu dulu mondok dibekali orang tua saya itu beras cuma 5 kilo, uang 19.000. 19.000 saya mondok tahun 82. 82, 83. Itu. Alhamdulillah. Itu artinya anak antum di pondok ini sudah dimasakin nggak di sini? Dimasakkan? Oh, alhamdulillah dimasakkan. Dulu ngurus sendiri Pak, semua ngurus sendiri, nggak ada musyrif-musyrifah. Saya itu sampai belajar kitab kuning itu belajar sendiri. Caranya saya ambil, saya ini ngaji Jurumiyah dulu. Jurumiyah itu sampai hafal, Imriti hafal. Kalau Alfiyah belum karena madrasah aliyah kan. Nah ketika itu udah Jurumiyah saya kajikan 3 kali. Udah habis itu membaca kitab sendiri disesuaikan dengan kaidah. Tuh ya. Oke, berlebihan mencurigai anak. Jadi anak itu jangan dicurigai terus. Menjauhkan anak dari orang-orang soleh karena isu ini, isu teroris, Wahabi macam-macam sehingga nggak disekolahin ke sekolah sunnah. Nah, kekerasan terhadap anak dan yang terakhir bijaksana menyikapi salah. Taib. Saya kira itu karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada? Hah? Amin. Ada nggak? Ya, cukup kan? Ya, insyaallah. Saya kira udah jelas, nggak perlu ada pertanyaan. Karena ini profesi kita harian, cuman saya menata yang berserakan, mengkonstruksi sesuatu yang kita sudah miliki sehingga lebih sistematik lagi, gitu aja ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.